Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Karya Putu Wijaya. Aku menunggu setengah jam sampai toko bunga itu buka. Tapi 1 jam kemudian, aku belum berhasil memilih. Tak ada yang mantap. Penjaga toko itu sampai bosan menyapa dan memujikan dagangannya. Ketika hampir aku putuskan untuk mencari ke tempat lain, suara seorang perempuan menyapa. "Mencari bunga untuk apa, Pak?" Aku menoleh dan menemukan seorang gadis cantik. Usianya di bawah 25 tahun, atau mungkin kurang dari itu. Bunga untuk ulang tahun. Yang harganya sekitar berapa, Pak? Harga tak jadi soal. Bagaimana kalau ini? Yang beri isyarat agar aku mengikuti. Itu? Ia menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali aku lewati dan sama sekali tidak menarik perhatianku. Itu saya sendiri yang membuatnya. Mendadak, bunga yang aku lihat dengan sebelah mata itu berubah. Tolol kalau aku tidak menyambarnya. Langsung aku ngangguk. Ya, itu yang saya cari. Dia mengangguk senang. Mau diantar atau dibawa sendiri? Bawa sendiri saja. Berapa duit? Dia kelihatan bimbang. Berapa duit? Maaf, sebenarnya tidak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinin lagi. Tidak, aku mau ini. Bagaimana kalau itu? Dia menunjuk ke bunga lain. Tidak, ini. Tapi itu tidak dijual. Kenapa? Karena dibuat untuk tidak dijual. Aku ketawa. Sudah, katakan saja berapa duit. 1 juta, kataku bercanda. 2 apa? 2 juta. Aku melongo. Mana mungkin ada bunga seharga 2 juta. Dan bunga itu semakin indah dan membuatku penasaran. Jadi, benar-benar tidak dijual? Tidak. Aku pandangi dia, dan dia tersenyum seperti menang. Lalu menunjuk bunga lagi yang lain. Bagaimana kalau itu? Aku sama sekali tidak menoleh. Aku keluarkan dompetku, lalu memeriksa isinya. Aku keluarkan semua. Isinya 500.000. Jauh dari harga. Tapi aku taruh di atas meja berikut uang receh logam. Dia tercengang. Bapak mau beli? Ya, tapi aku hanya punya uang 900.000. Itu juga berarti aku harus berjalan kaki pulang. Aku tidak mengerti bunga, tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ketegasan dan kegairahan dalam karyamu itu. Aku mau beli bunga yang tak dijual di sini. Dia berpikir, setelah itu menyerah. Ya sudah, Bapak ambil saja. Bapak perlu berapa duit untuk pulang? Aku terpesona tak percaya. Bapak perlu berapa duit untuk ongkos pulang? 20.000 cukup. Rumah Bapak di mana? Ceredu. Ceredu kan jauh. Memang, tapi dilewati angkot. Bapak mau naik angkot, bawa bunga yang saya rangkai. Habis, naik apa lagi? Tapi, angkot. Apa salahnya? Bunga yang sebagus itu tak akan berubah, meskipun naik gerobak. Bukan begitu. Oh, kamu tersinggung bunga kamu dibawa angkot. Kalau begitu, aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki? Bawa bunga? Ya, hitung-hitung olahraga. Dia menatap tajam. Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150.000 untuk ongkos taksi. Aku tercengang. Kurang? Tidak, itu bukan hanya cukup untuk naik Bluebird, tapi juga cukup untuk makan di Double BB di BK-PIM. Dia tersenyum cantik sekali. Silahkan, Bapak perlu kartu ucapan selamat di bunga? Tidak, dia berpikir. Jadi,
bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan pada seseorang yang dicintai mestinya. Ya jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Dia ambil dari puisi siapa begitu yang terkenal? Misalnya Khalil Gibran. Aku terpesona lalu mengangguk. Setuju? Tapi tolong dicarikan puisinya sekaligus tuliskan. Dia cepat ke belakang mejanya mengambil kartu. Sebaiknya Bapak saja menulis. Tidak, kamu. Dia tersenyum lagi, mungkin merasa lucu. Lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Aku menolak. Kamu saja menulis. Tapi saya tidak tahu yang mana untuk siapa. Pokoknya yang bagus, yang positif. Cinta, persahabatan, dan sayang. Semuanya. Dia tertawa, lalu menulis. Tampaknya sudah hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika yang menunjukkan tulisannya, aku terhenyak. Itu bukan saja Gibran, tapi kalimat yang ditarik sajak. Di beranda itu, angin tak berhembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap kecewa, bersedih, tanpa kata-kata. Aku terharu. Pantas Nelson Mandela mengaku mendapat inspirasi untuk bertahan selama 26 tahun di penjara Robben karena puisi. Bagus. Aku tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air mataku menetes dengan sangat memalukan. Cepat-cepat kuhapus. Saya juga menangis membacanya, Pak. Ya? Iya. Tapi sebaiknya Bapak tanda tangani. Sekarang, nanti lupa. Aku menggeleng. Aku kembalikan kartu itu kepadanya. Kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu tadi yang menulis. Tapi ini untuk Bapak. Ya memang. Dia bingung. Kamu tidak mau menandatangani apa yang kamu tulis. Tapi saya menulis ini untuk Bapak. Makanya dia kembali bingung. Kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buatku. Dia bengong. Aku memang tidak pantas diberi ucapan selamat. Jadi, bunga ini untuk Bapak. Iya, Bapak membelinya untuk Bapak sendiri. Iya, apa salahnya? Bapak yang ulang tahun. Iya. Dia menatapku tak percaya. Kenapa? Mestinya mereka yang mengirim bunga untuk Bapak. Mereka siapa? Ya, keluarga Bapak, teman-teman Bapak, anak Bapak, istri Bapak, atau pacar Bapak. Mereka terlalu sibuk. Mengucapkan selamat tidak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi, aku beri bunga untuk diriku sendiri dan ucapan selamat untuk diriku sendiri. Karena kau juga tidak mau. Aku ambil uangku dan letakkan lebih dekat ke jangkauannya. Lalu aku ambil bunga itu. Terima kasih. Baru sekali ini aku beli bunga dengan seharga 900.000. Aku tersenyum untuk meyakinkan dia kalau aku tidak marah. Percakapan kami tadi terlalu indah. Bunga itu hanya bonusnya. Aku sudah mendapatkan hadiah ulang tahun yang lain dari yang lain. Tapi sebelum aku keluar pintu toko, dia menyusul. Ini uang Bapak, katanya masukkan uang ke kantong bajuku, sambil meraih bunga dari tanganku. Bapak simpan saja. Kenapa? Kan sudah aku beli. Aku raih bunga itu lagi. Tapi dia mengelak. Tidak perlu dibeli. Ini hadiah bagiku untuk Bapak. Dan aku mau ngantar Bapak pulang. Tunjukkan saja jalannya. Itu mobilku. Dia menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang menyenggar di depan toko. Aku pemilik toko ini. Aku terkejut. Sejak itu, hidupku berubah. Dari ucapan ini dapat diambil satu nilai berharga, yaitu betapa besarnya pengaruh setitik perhatian dari satu orang untuk semangat hidup seseorang.